Shalom, haleluya. Jumpa lagi dengan Opa Harnos Harisanusa. How are you? Good? Khususnya ini kali Opa sedikit ya dari orang tua ya. Opa udah punya cucu. Haleluya. Ya, sedikit untuk dari orang tua lah untuk yang muda-muda, khususnya yang belum menikah atau yang mau menikah. Judulnya gampang ya. Mau menikah. Yakin? Intonisasinya mesti begitu. Yakin? Oh langsung pastilah yang muda semua. Yakin Opa? Eka sudah jatuh cinta. Dan Opa sering dengar juga yang perempuan bilang, soalnya pacarku Opa, dia mengerti aku. Opa kadang-kadang suka tersenyum dari belakang. Lu belum tahu aja lo. Lu belum tahu lo ya. Karena begini ya. Ada juga pola pikir yang ada di keturunan Chinese ya. Saya nggak tahu yang lain ya. Jadi saya nggak berani ngomong kalau nggak tahu. Apa liye cenjia atau cenjia liye? Ini cuma 4 huruf. Dibalik-balik. Liye cenjia itu berusaha dulu, berhasil dulu, baru menikah. Tapi kalau dibalik, menikah dulu, baru berusaha. Masing-masing punya dalih, ya. Kalau menikah dulu kan, jadi kita punya semangat Opa untuk berjuang dan lain sebagainya. Tapi ada juga pikir, enggak, gua mesti berhasil dulu, baru nanti, wah, pernikahan juga bisa wah dan lain sebagainya. Oke, itu kan pendapat masing-masing, ya. Udahlah, Opa terserah kalian lah ya. Tapi Opa cuma bilang ya, Xiang ai jian tan, xiang cu tai nan. Kok Opa banyak pakai bahasa Mandarin? Iya, karena falsafah tuh sangat penting. Jangan lupa ya, di Alkitab juga tahu nggak? Jangan lupa semua dari depan 66 kitab tuh bagus. Tapi falsafahnya adanya di kebanyakan ya, kebanyakan. Adanya di Amsal, Pengkhotbah dan Ayub. Dan ini ada juga di ajaran Tionghoa. Jadi jangan alergi duluan ya. Terimalah, belajar. Apa salahnya sih belajar? Kan nambah ilmu ya. Xiang ai jian tan xiang cu tai nan. Artinya apa? Untuk jatuh cinta it's very easy. Mudah kok. Yang penting yang laki keren, yang dianggap dia keren ya. Yang perempuan cantik, that's all. Nggak mungkin kita laki-laki mau menikah dengan perempuan yang nggak mungkin. Ya, kita anggap cantik, baik dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, cantik wajahnya bisa hilang, bisa luntur dan lain sebagainya bahasanya ya. Tapi yang penting cantik hatinya. Nah ini susah, karena hati di dalam kita nggak tahu. Itu mesti dilalui dulu baru ketahuan. Dan akhirnya ujung-ujungnya banyak yang kecewa. Loh kok gini, loh kok gini. Nggak laki, nggak perempuan. Akhirnya mereka kecewa. Nah baru-baru ini juga telah di televisi rame tuh ya. Ya kita nggak ngomong orang ya. Nah, semua orang sudah bilang jangan. Tetap aja. Nah ini hari baru kelihatan kan. Ya, terjadi KDRT maupun apa saja. Nah, ya kita anak-anak Tuhan sih katanya kan orang baik-baik semua kan, anak Tuhan kan, bukan anak hantu. Tapi kenyataan ya sekarang di televisi Anda lihat sendiri berapa banyak orang Kristen bahkan melakukan sesuatu yang di luar nalar jangkauan pikiran kita. Kok bisa ya begitu? Tapi oke, nggak ngomong ke sana deh ya. Ya, kalau pernikahan ada apa tuh? Masing-masing ada hati yang tulus. Tulus itu termasuk mau menerima segala macam kelebihan maupun kekurangan dan saling membantu satu dengan yang lain. Jangan lupa, khususnya untuk wanita atau perempuan, Anda diciptakan sebagai penolong, bukan perongrong. Nah, bersedia nggak Anda menolong suamimu yang mungkin sedang, ya maaf ini contoh saja ya, mungkin usaha ditipu orang sehingga akhirnya jatuh dan lain sebagainya. Mau nggak istri menolong atau Anda tinggalkan dia? Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Firman di belakang semua. Maka itu Opa sering kalau khotbah ya, siapa sih yang mau terima firman? Maksudnya atau berapa sih yang mau terima firman? Kadang-kadang suka nanya sih dalam diri sendiri ya.
Berapa banyak pernikahan hancur di tengah jalanan? Ayo, mau Kristen mau enggak juga sama. Banyak kok. Berapa banyak yang hidup dalam kepura-puraan juga banyak. Terlihat seperti mesra, tapi kenyataan sudah dingin. Kenan fanan chung jian zhen qing. Apalagi itu opa, ya. Itu artinya ya, dalam kesulitan barulah terlihat cinta sejati. Kena kesulitan keuangan apalagi. Gara-gara keuangan suami istri bisa berantem. Ya. Belum lagi kalau sudah punya anak. Susu sekarang mahal loh bos. Jangan lupa. Kawin mah gampang. Menikah gampang. Wah ini ni I love you. You love me, kita lap-lapan. Selesai. Tapi apa selesai di situ? Ya tidaklah. Maka itu membentuk sebuah rumah tangga. Jatuh cinta gampang, mudah, tapi membentuk sebuah rumah tangga atau mendirikan sebuah rumah tangga sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Itu dengan perjuangan, dengan kasih, dengan air mata, dengan tahan sabar, tahan emosi, wah tahan segala macam. Bahkan kadang-kadang opa baru ini ya, sebetulnya udah lama sebetulnya dilatih. Opa pernah lihat gak 3 monyet? Sri Mangkis. Dalam bahasa Inggris sih, see no evil, hear no evil, speak no evil, atau talk no evil. Bisa nggak kita? Kita lihat istri kita, wah kok begini. Atau kita lihat suami kita, kok begini. Wah, tidak seperti apa yang saya ekspektasikan. Akhirnya yang ada kekecewaan. Taruh kata tetap bertahan, akhirnya semu. Dan semu itu mempengaruhi semua hubungan kalian berdua. Opa nggak ngomong yang enggak ya, kalian sudah ngerti sendiri ya. Nah begitu hubungan suami istri sudah nggak mesra, rusak semuanya ke depan. Ya, berapa banyak yang hanya menjalani sisa waktu karena jaga nama atau karena adanya anak dan terpaksa karena mungkin ya masih adanya money, uang. Ya udah deh, gua masih dapat duit, ya udahlah. Karena suami itu diumpamakan tuh pohon duit. Kalau kurang duit, duit digoyang-goyang duitnya rontok. Ya. Ayo, kita semua pertahankan pernikahan gak apa? Kenapa? Tidak mudah nak. Saya pakai nak ya. Maaf ya. Saya pakai nak lah. Karena kita sudah lewat. Anda belum pernah tua. Opa sudah muda. Baru tua. Bukan sok tua, bukan sok pengalaman. No. Aku hanya sharing ya. Begitu banyak yang kita lihat dalam dunia apa? Termasuk kekristenan kita. Belum lagi dunia yang lain. Di televisi saban hari itu. Ya, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Gara-gara uang dan lain sebagainya. Bagaimana? Tidak ada satu orang yang mau menikah lalu punya pola pikir nanti saya mau menikah setahun atau 2 tahun aja ya. Habis itu gue boleh cerai Ya itu orang gila. Ya, you know orang gila. Nah, nggak ada. Tapi dalam perjalanannya, nah ada timbullah semua yang di luar ekspektasi itu yang membuat dia tidak tahan. Maka itu opa sering ngomong sama teman-teman opa, hamba-hamba Tuhan, kalau mau counseling soal pernikahan, tolong jangan hanya cuman Anda lihat dari segi Anda. Karena sungai 2 sisi. Kanan kiri. Kalau Anda lihat dari satu sisi, kacau. Harus lihat dari segi orang. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Digali semuanya sehingga satu persatu dinasehati dan sebagainya. Sehingga mereka bisa saling mengerti, saling menerima. Akhirnya mereka bisa kembali lagi bersatu. Ya, karena di sini katakan saling mencintai mudah, karena itu timbul dari eros, nafsu. Tetapi begitu sudah berkumpul, aslinya baru muncul. Kan cantik sama keren kan dari eros saja. Walaupun kita kata, wah dia mengerti, dia sayang sama saya. Opa sering ngomong sama anak-anak perempuan ya, maaf ya.
Kalian tuh kadang-kadang yang pinter keliwat pinter, yang goblok keliwat goblok. Maaf, ini bahasa gak enak. Ini yang pinter keliwat pinter, yang goblok keliwat goblok. Kamu tidak tahu mana yang asli, mana yang palsu gitu. Kamu hanya terpesona dengan penampilan, dengan omongan yang manis. Aduh yang, I love you yang, matamu yang, atau hidungmu yang, atau wow whatever lah. Atau maaf ya, bodimu lah. Terus kalian langsung klepek. Kan goblok gitu. Sama semua wanita juga dia ngomong begitu. Kecuali yang sedang dengar ini ya. Yang sedang dengar gak ada ya, semua bye-bye ya. Apalagi kita punya kameramen semuanya bye-bye semuanya ya. Kita semua mengaku anak Tuhan kok. Cinta Tuhan, betul kan? Pasti. Lalu kalau kehidupan berkeluarga kita penuh dengan kemunafikan, apa itu cinta Tuhan? Apa itu takut akan Tuhan? Itu aja Opa tanya. Kalau kita lihat yuk, Yohanes 2. Kisahnya Opa nggak baca lah ya, karena panjang ya. Yohanes 2 ayatnya berapa tuh? 1 sampai 10. Kisahnya aja lah ya. Perkawinan di Kana. Itu bukan sekedar kisah di mana hanya anggur menjadi air tawar, lalu ada Yesus, lalu Yesus mengadakan mujizat, lalu jadi anggur yang lebih enak daripada yang pertama. It's not so simple. That is our marriage life. Itulah kehidupan pernikahan kita. Diawali dengan manis, dalam perjalanan bisa jadi tawar. Nah, di saat tawar, kalau kita ajak Yesus campur tangan dalam pernikahan kita, maka Yesus mampu membuat yang tawar itu, kedengaran ya, yang tawar itu menjadi lebih manis dari awal. Karena masing-masing menyadari kekurangan dan lain sebagainya. Dan mau menerima kekurangan dari pasangannya. Sehingga lebih manis daripada awalnya. Itulah kisah sedikit mengenai pernikahan di Kana. Dan kalau kita lompat lagi di Amsal. Ya, haleluya. Amsal berapa tuh? Amsal 2 juga. Ayat 17. Maksudnya depan itu jangan main. Itu bahasa Tionghoanya. Lu pian ye hua bu yao cai. Opa, banyak bahasa Mandarinnya. Ya Opa ngertinya bahasa Mandarin, gak ngerti bahasa Ibrani. Itu mesti tanya Pak Erastus. ya. Itu bunga di tepi jalan, jangan dipetik. Maksudnya apa? Jangan suka lirik-lirik. Jangan suka main-main iseng-iseng, dah bahasa sederhananya begitu ya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya tuh ya, dan melupakan perjanjian Allahnya, sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Ujungnya apa? Rumah tangga hancur, dan juga tidak sedikit akhir orang juga bisa saja bunuh diri dan lain sebagainya karena kecewa pernikahannya kok begini dan lain sebagainya. Tolonglah, kalau di saat itu Anda berbalik atau kita ajak Yesus campur tangan, nah maka pasti akan terjadi satu yang sering kita sebut mujizat. Pertolongan Tuhan juga boleh, ya pemulihan juga boleh, terserah Anda mau pakai bahasa apa. Memang dalam kurun waktu menikah ya, waktu semua berubah. Body juga berubah kan ya. Dulu kurus ceking. Sekarang jadi mengembang ke segala penjuru. Baik suami maupun istri. Haleluya. Ya sudah, terimalah. Jangan alasan. Oh dia dulu langsing. Fitness dong. Segala macam. Ya udahlah. Terimalah seadanya. Ya. Jangan pakai alasan. We can give a lot of reason. Kita akan bisa mempunyai banyak sekali alasan untuk kita berpisah. Kenapa? Dasar pernikahan kita hanya eros. Dasarnya tidak kuat. Kalau dasar kita kuat, gak akan kita bisa dipecahkan atau dipisahkan. Karena tali 3 simpul tidak mudah dilepas. Kalau 2, karena suami istri. Kalau 3 kan bersama dengan Yesus. Tidak mudah. Kalau dua-duanya mau. Karena banyak aja.
Ada aja yang mau cuma yang satu nggak mau. Karena sudah kecewa habis. Nah, tolonglah nak, ya, mau menikah, ya pikirlah baik-baik, berdoalah. Tanyalah Tuhan, aku tulang rusuk dia bukan? Dia tulang rusukku bukan? Dan lain sebagainya. Cuman sayangnya kalau Tuhan bilang jangan, kau tetap jalan terus. Opa sering ngomong, ketika engkau kenal sama misalkan maaf contoh saja Frans, kaya raya. Tiba-tiba Tuhan bilang jangan. Sama si Acong aja. Ya Acong cuma jual HP opa. Mana ada duit. Tuhan bilang no Acong. Pasanganmu. Kau pilih mana? Pasti pilih Frans. Karena menjanjikan, menjamin. Kau bisa beli tas Louis Vuitton, Hermes. Ketika kau ikut Acong, kau pakai cuma hanya bisa beli Louis Tong-tong. Nggak kebeli yang mahal-mahal. Susahnya kan di situ. Ya, opa sih hanya mengingatkan ya, nak. Waktunya sudah habis, tapi opa mau cerita banyak sekali. Tapi next time ya, kau dikasih kesempatan ya. See you nak, jangan keraskan hatimu ya. Kita kan anak Tuhan, bukan anak hantu. Ya jangan ikutin perasaan ya. Bless you. See you next time.